Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Luar biasa. Ketika kita puasa Ramadan dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas, maka dosa-dosa kita yang telah berlalu akan dihapuskan. Sehingga ini sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Tapi juga Rasulullah mengingatkan kepada kita, dengan apa? Dengan kata-kata Rasulullah, kami siamin laisa ini. Berapa banyak umatku yang berpuasa di bulan Ramadan ini, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga. Ramadan datang berpuasa tetapi tidak menterbiah dirinya. Kenapa? Karena sesuatu hal dia tidak bisa menahannya, sehingga dia hanya mendapatkan haus dan dahaga. Tangannya tidak ditahan untuk tidak berbuat baik, kakinya tidak ditahan untuk jalan ke tempat-tempat maksiat, kemudian matanya tidak ditahan untuk melihat sesuatu yang tidak baik, pendengarannya juga begitu, tidak ditahan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik, sehingga menggugurkan pahala-pahala yang seharusnya kita terima dari Allah. Dan satu hal lagi yang sangat ditunggu-tunggu karena ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah, itu adalah ibadah yang diperuntukkan untuk Allah SWT. Rasulullah menegaskan, dan Allah juga mengisahkan dalam hadits qudsinya, siapa nama Rasulullah, bahwa seluruh amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Semua perbuatan kita, amal ibadah kita itu untuk diri kita. Sholat, sedekah, dan lain-lain yang kita perbuat itu untuk diri kita. Kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang nanti akan memberikan pahalanya. Sementara yang lain-lain bisa diukur, disampaikan oleh Rasulullah, tetapi puasa pahalanya tidak bisa disampaikan. Sehingga ini sangat berat sekali. Kita harus penuh keikhlasan menjalankannya, harus khusyuk, harus semangat, benar-benar menikmati. Barulah kita nanti akan mendapatkan surga yang pintunya adalah pintu puasa, pintu rozan. Jadi nanti orang-orang yang puasa itu akan dimasukkan oleh Allah dengan pintu khusus, dan dipanggil, hai orang-orang yang berpuasa, masuklah ke surga dengan pintu ini, istimewa. Ini adalah satu kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kalaupun kita tidak sukses dalam berpuasa di siang hari, maka Rasulullah menjelaskan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama. Siapa saja yang berdiri di malam hari melakukan salat malam, maka dosa-dosanya akan dihapuskan yang telah berlalu. Kalau kita habis sholat isya, kemudian sholat tarawih, yang kita lakukan setelah sholat isya itu qiyamul Ramadan.
Kalau kita melakukannya dengan ikhlas, kemudian khusyuk melakukannya, tidak terpaksa, tumanina, maka gantinya pahalanya bisa menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Ada dua yang bisa menghapuskan dosa yang berlalu. Yang pertama siang, yang kedua qiyam. Kemudian yang ketiga, di bulan puasa kita diberikan rangsangan untuk membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran lebih banyak lagi. Kenapa? Karena di dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah memberikan penjelasan, barang siapa yang membaca satu ayat Al-Quran, satu ayat di dalam Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti membaca satu Al-Quran di bulan yang lain. Di satu ayat kita baca di bulan Ramadan, pahalanya seperti kita membaca satu Al-Quran di bulan yang lain. Ini adalah sebuah bonus yang luar biasa. Ini sebuah ibadah yang mudah sekali, gampang sekali, pahalanya luar biasa. Kita bisa bayangkan, kalau kita membaca satu ayat dalam Al-Quran paling pendek lah. Surat Al-Quran paling pendek bunyinya apa? Alif lam masih panjang. Nun. Ya. Itu pahalanya ketika kita baca di bulan Ramadan sama seperti kita membaca satu Al-Quran di bulan yang lain. Makanya rugi kalau ada waktu senggang kita sia-siakan di bulan Ramadan. Sehingga para sahabat itu berbanyak zikir, berbanyak membaca tilawah, berbanyak bersedekah dan sebagainya. Dia tidak ingin Ramadan ini sia-sia. Dia tidak inginkan ketika Ramadan ini pergi kita menjadi orang yang menyesal. Saimin wa saimat rahimahullah. Kemudian di bulan Ramadan ini juga ada spesial apabila kita mampu memberikan makan berbuka puasa bagi orang-orang yang puasa, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ini hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ada seorang sahabat yang waktu itu dia tidak mampu, maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana caranya saya memberikan makan buat orang yang untuk berbuka puasa? Untuk diri saya sendiri aja susah. Saya yang belum bekerja gitu ya. Gimana ya Rasulullah? Saya kerjaan dulu pendapatan yang duwe maisara ono. Arep esoknya mangan wong ya ora mungkin. Maka Rasulullah menjelaskan, kalau kamu mengambil air satu gelas, air putih satu gelas, kemudian kamu berikan kepada orang yang berpuasa, maka kamu sudah mulai mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Kalau seandainya kamu punya satu biji kurma, kamu berikan kepada orang yang berpuasa, maka kamu sudah mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Bahkan seandainya kamu tinggal punya satu tetes air susu,
dan itu kamu berikan kepada orang yang berkuasa untuk menjalankan puasanya, maka pemberian kamu itu sudah dihitung seperti orang yang berkuasa. Gampang sekali. Begitu luar biasanya keberkahan di bulan Ramadan. Sehingga rugi kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Misalkan kita beli air cup itu harganya 1.000, terus kemudian di pinggir jalan sama bawa dibagi-bagi kepada orang yang puasa, luar biasa. Kita bawa 10 berarti sudah dapat pahala 10 orang. Kita bawa 20 berarti 20 orang. Luar biasa. Padahal orang tersebut dijamin oleh Allah puasanya yang menghapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Luar biasa lagi. Kita bayangkan itu menjadi pahala kita. Luar biasa. Sehingga seperti itulah. Bahkan ketika saya kemarin itu umroh, itu Senin sama Kamis itu di Masjid Madinah sama di Masjidil Haram itu sama. Jadi orang-orang itu sudah menyiapkan makanan roti kalau sini paling harganya berapa? 3.000 atau berapa? Itu disiapkan itu sama air zam-zam. Terus kemudian ada yang lain-lain, terus kemudian ditunggu. Anaknya disuruh nunggu, bapaknya dari orang yang berada sekelilingnya untuk berkumpul. Untuk apa? Untuk supaya mereka mau membatalkan puasanya dengan makan yang disiapkan. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan pahala puasa tersebut. Dan itu apalagi di Ramadan seperti ini, buat rebutan kan misalnya. Bagi mereka yang biasanya akhir Ramadan itu etika di sana, umroh, maka itu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Bahkan sudah dicegat di pelataran masjid. Bukan harus masuk masjid, di pelataran sudah dicegat. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan pahala puasa. Syaimin syaimat rahimakumullah. Kemudian di bulan Ramadan itu ada satu malam yang Allah sebutkan di surat Lailatul Qadar, bahwa di malam itu ketika kita beribadah atau beramal kebaikan atau bersedekah atau yang lain-lain, kita melakukannya dengan baik, maka pahalanya seperti kita melakukan ibadah selama 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kita konversi ke tahun, sekitar 83 tahun. Ya. Umur kita rata-rata saat ini jarang yang mencapai umur segitu. Maka ini Rasulullah mendapatkan bonus banyak sekali. Ya. Tadi pahala-pahala di bulan Ramadan ini benar-benar memberikan kalau dulu umurnya Nabi Ibrahim itu lebih panjang, kemudian Nabi Adam itu sampai berapa 900-an. Dan sekarang kita Nabi Muhammad 63 tahun. Tapi pahalanya diberikan keistimewaan oleh Allah. Kalau selama
hidupnya dia menemukan Lailatul Qadar selama 10 kali atau 10 tahun dia menemukan terus, maka hidupnya sudah seperti hidup, mendapat pahala seperti hidup selama 80 kali 10, 800. Luar biasa. Rahmatnya Allah luar biasa. Diberikan sesuatu yang luar biasa buat umat Nabi Muhammad. Kenapa? Malam Lailatul Qadar itu ketika kita misalkan sedekah 1.000 atau sedekah 5.000 lah, 1.000 lah, gampang. Kemudian kita bersedekahnya di malam Lailatul Qadar. Sekali kita bersedekah maka hitungannya kita bersedekah 1.000 rupiah selama 1.000 bulan. Ya, tiap saat pada sedekahnya. Ya, tiap saat sedekah lagi, duit dari mana? Tapi hitungannya seperti itu. Kan ini luar biasa. Yang nggak kita sadari, yang nggak kita hanya kalau nggak dijelasin gini ya ini. Tapi kalau dijelaskan bagi kita pasti akan berlomba-lomba. Sehingga ketika malam Lailatul Qadar itu benar-benar kita berada di masjid, kemudian banyak zikir, banyak istighfar, banyak tilawah, banyak sholat, memperbanyak sholat malam, dan sebagainya. Hingga ketika kita tidak tahu kalau malam itu Lailatul Qadar, kemudian kita lagi membaca 1 juz Al-Quran, berarti berapa juz kita baca? Setiap saat, 1 jam itu bacaan kita 1 jam 1 juz ya. Rata-rata kan gitu. Berarti berapa jam itu? Selama 1.000 bulan. Ini luar biasa. Hingga kita bagi bapak-bapak memperbanyak yang di masjid. Kenapa disunahkan di masjid? Ya karena kalau di rumah udah lain pikirannya. Banyak gitu. Kalau kita, kenapa itu haji adanya di Makkah dan di Arafah? Kalau haji itu di rumah, nggak bakalan kerja haji. Tapi kalau di sana itu, ya Allah, nikmat banget. Baru besar-besarkan, sabarnya itu diuji. Astagfirullah. Kalau nggak sabar tuh langsung ditegur. Naik haji di sana begitu. Saya itu ada teman ceritanya. Malam perjalanan ke Arafah, sampai di Arafah jam 3 malam dikasih makan. Kebetulan lauknya daging unta. Yang orang Jawa dikasih makan daging unta, rasanya gimana itu? Nah ibu-ibu itu ngomong begini, masuk yang ini juga itu untung masalahnya piye. Setelah ngomong begitu, apa yang biasa? Perutnya sakit. Itu sakitnya terus menerus sampai siang. Kemudian pas wukuf di Arafah, dia nggak bisa konsentrasi karena perutnya sakit. Sampai maghrib ketika mau ke Musdalifah, mau berangkat ke Musdalifah, ada seorang temannya yang ngomong, orang dari pagi itu bolak-balik ke dokter gitu. Dikasih obat ini nggak mempan, dikasih obat ini nggak mempan, dikasih obat itu, sampai berapa obat dokternya itu bawa itu nggak kena. Begitu habis maghrib, temannya ngomong, dok suruh istighfar aja. Kenapa nggak ngomongnya dari tadi gitu? Istighfar aja, kenapa? Ya tadi malam itu pas sampai sini gini ceritanya gitu. Ya tidak ceritakan. Jadi dikasih makan lauknya daging unta. Kalau nggak suka, mendingan istighfar aja lah gitu.
nggak usah komentari gitu. Karena di situ langsung dibalas oleh Allah. Dia tidak disuruh istighfar, ya udah istighfar aja. Teman-temannya yang berada di situ, ya udah istighfar. Begitu istighfar selesai langsung sembuh, alhamdulillah. Jadi bisa meneruskan. Tapi kan waktu kita berada di Wukuf Arafah kan nggak bisa konsentrasi. Dan itu adalah vitalnya haji, al-haji Arafah. Haji itu adalah duduk zikir di Arafah. Kalau kita nggak ada konsentrasi, jadi maknanya haji nggak kurang. Ini makanya ketika kita mau ibadah benar-benar manasik, ada manasik haji, ada manasik umroh. Kalau puasa juga ada tarhib, persiapan puasa. Biar kita paham puasa itu apa. Oh, kalau menurut Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Awam, kemudian kowas. Apa sih awam, apa sih kowas, kayak gitu. Terus apa aja yang berkaitan dengan puasa. Sehingga kita perlu melihat lagi fikih puasa, fikih saum. Ya kita puasanya benar-benar, kalau kata orang Jawa, mentes. Puasa bulan Januari benar-benar mentes dan bermakna. Iya. Ada lagi keistimewaan di bulan Ramadan adalah seluruh amalan kita dilipat gandakan oleh Allah. Amalan apa? Amalan sunnah, pahalanya seperti wajib di bulan puasa. Kemudian amalan wajib, pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali. Sehingga walaupun capek, walaupun kita sisa-sisa tenaga, kita pasti berusaha sholat tarawih. Kenapa sholat sunnah pada begitu luar biasa ini? Kalau nggak di bulan Ramadan nggak ada gitu. Ya. Ayo, siapa yang setiap malam minimal 2 rakaat sholat malam? Ayo, nah ini nanti kelihatannya ketika tarbiyah Ramadan ini jalan, kelihatannya nanti setelah puasa di bulan Syawal, apakah kita masih tetap istiqomah dengan qiyam kita, sholat malam kita? Apakah kita juga masih istiqomah dengan saum kita, dengan saum sunnah? Apakah kita juga masih istiqomah dengan tilawah kita? Mentang-mentang pahalanya tidak seperti Ramadan terus terasa gitu. Ya ada peningkatan ya. Sehingga hidup ini supaya penuh makna, penuh berkah. Ini keberkahan Ramadan ini akan terlihat setelah nanti di bulan Syawal. Dan berkah itu adalah bagaimana kebaikan itu meningkat di bulan-bulan atau di waktu-waktu selanjutnya. Namun juga kita melakukannya harus dengan ketaatan yang tinggi dan juga dengan konsentrasi yang penuh. Kenapa? Karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Di bulan Ramadan ini apalagi di hari-hari biasa juga seperti itu, Allah itu sangat dekat dengan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, pasti Allah Maha Tahu. Pasti Allah mengerti. Bahkan ketika kita berdoa pun
Allah akan menjawabnya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wat ila da'an. Allah itu sangat dekat dengan kita. Muhammad, apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwa aku sangat dekat kepadamu dan aku akan menjawab setiap doa yang masuk 50 deh. Belum. Masih 4 menit lagi. Itu Seragen. Oh, Surabaya. Ya. Jadi jangan lupa bahwa kita melakukannya dengan penuh keimanan dan kesabaran. Mudah-mudahan yang 4 menit ke depan kita gunakan untuk zikir, karena lebih utama waktu-waktu menjelang berbuka adalah waktu-waktu yang dijabah seluruh doa kita. Jadi saya sekian. Mudah kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.